Oke, balik lagi sama Ratna sebagai moderator. Sebelum itu, aku mau ingetin ke teman-teman buat minta tolong ya, ingetin teman-temannya buat hadir ke Zoom malam ini. Karena dari Mas Nawawi juga udah hadir dan juga sambil aku admitin teman-teman yang lain, mungkin bakal aku buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan juga selamat malam kepada Mas Nawawi sebagai tutor mekanika tanah dan juga geohidrologi malam ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratna Idal Fatimah, bisa dipanggil Ratna sebagai moderator sekaligus sekaligus staf magang dari Adkesma. Tapi sebelum itu ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin. Tidak kata cukup dalam berdoa. Oke, sebelum kita mulai tutornya, aku mau nyapa Mas Nawawi dulu. Kepada Mas Nawawi, udah join belum ya? Halo, halo. Kenapa Rat? Suaraku kedengeran nggak ya? Mohon maaf, Mas. Suaranya belum terdengar. Terdengar ya? Sebentar, kenapa ini? Mohon maaf, Mas. Bisa dites kali lagi nggak ya? Soalnya tadi ada masalah juga di saya. Oke, oke. Halo, halo. Udah kedengeran belum? Sudah. Oke. Boleh tahu nggak Mas ya, belakangan kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Tapi ini, aduh, sinyalku lagi kocak. WiFi kos lagi bermasalah soalnya. Oke, oke, aman. Nanti kalau misalkan ada masalah, nanti kami sampaikan. Oke, kalau kayak gitu, Mas Nawawi udah siap belum ya buat tutor malam ini? Boleh, boleh. Ini nanti aku yang share screen atau gimana? Kalau misalnya Masnya emang
ada masalah, mungkin Ratna bisa bantuin untuk share screen Mas. Yang Mas tadi kirim itu ya? Iya, boleh minta tolong dibantu kah? Boleh, boleh Mas. Oke, kalau gitu langsung saja kita buka sesi tutornya kepada Mas Nawawi, dipersilahkan. Ratna siapin dulu ya Mas ya. Oke oke, makasih. Apa sudah aman Mas? Dimulai aja kah ini? Bisa Mas, dipersilahkan kepada Mas Nawawi untuk langsung bisa tutor. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ratna sudah bantu share screen. Oke teman-teman, di sini aku akan coba bawain soal buat bahas soal EAS Mektan yang tahun 2024. Karena yang tahun kemarin nggak ada referensinya, jadi aku pakai yang tahun 2024. Nah, di sini tuh ada, ini kebetulan soalnya udah ada jawabannya, tapi aku buat grafiknya biar lebih jelas. Nah, ini ada soal, ada data hidrogeokimia tanah, air tanah, terus ada angka kation, terus persen mili ekuivalen per liternya berapa. Nah, itu ada, ini cara mengerjakannya kayak yang grafik yang apa namanya? Grafik yang ada sand, terus ada silt, ada loam, terus kita tentukan jenis tanahnya ini masuk sandy, sandy loam atau gimana, nah mirip kayak gitulah. Boleh next, Ratna. Nah ini ada grafiknya. Jadi yang pertama itu kita kerjain dulu. Nah terus yang kiri kita udah diketahui ya, MG-nya tadi ada berapa, terus berapa persen, CA-nya berapa persen, terus Na plus K plusnya berapa persen. Nah, habis itu kita plot di grafik ini. Tadi kan MG-nya 43%. Jadi berapa? Boleh ke atas sedikit lagi, Ratna? Oke, di sini kan MG-nya 45%. A plus K-nya 38%. Oke, lanjut ke bawah. Nah, kita langsung plot. 45% tuh ada di yang ini. Yang MG itu kita kasih titik dulu 45%. Terus yang Na plus K ada di 30 sekian persen tadi. Terus yang CA plusnya sekitar 17%. Nah, habis itu kita tarik garis. Nah, sampai ketemu titik itu. Jadi bulatan itu titik pertemuannya tadi. Oke, terus buat yang selanjutnya kita kerjain yang sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan boleh minta tolong ke atas lagi buat lihat persenannya. Nah, di situ kan udah diketahui CO3 plus HCO3-nya berapa persen, SO4-nya berapa persen, Cl-nya berapa persen. Oke, next. Oke, nah di situ kita langsung plot aja. CO3 plus HCO3-nya itu di 60%. Nah, jadi kita kasih titik dulu yang 60%. Nah, itu di dekat mana? Habis itu ke yang Cl min kita kasih titik di 23% ya tadi. 23%. Habis itu di SO4-nya di yang 17%. Nah, kasih titik, habis itu ditarik garis. Nah, ditarik garis sampai
Terus kita tentukan titik pertemuannya. Itu udah aku lingkarin titik pertemuannya. Titik pertemuan yang di sebelah kanan. Nah, setelah itu baru kita ngerjain yang di tengah. Gimana cara ngerjain yang di tengah? Yaitu pertama dari yang di kiri ya. Itu kan ada buletannya. Nah, itu kita tarik garis tegak lurus. Nah, itu ada garis biru. Aku tarik garis biru dari titik yang bulatan yang di kiri. Jadi aku tarik garis. Nah, terus yang di sebelah kanan dari bulatannya juga aku tarik garis. Ada garis ungu. Tarik garis tegak lurus. Nah, sampai dua garis yang biru sama yang ungu itu bertemu. Nah, titik temunya kita kasih titik. Nah, udah caranya cuman gitu aja buat ngeplotting di grafik yang ini. Cuma itu aja sih. Oke, mungkin lanjut dulu ke yang nomor 2. Oke, nomor 2 itu suruh jelaskan dan gambar penampang geologi. Nah, ini aku jujur agak bingung yang 2A ini maksudnya gambar-gambar ini apa. Jadi aku anggap gabung aja lah sama yang poin B. Jadi di poin B kan ada aquifer terkekang dan aquifer tak terkekang. Nah, boleh agak di zoom lagi Ratna biar gambarnya makin kelihatan. Yes. Oke, boleh agak ke bawah dikit. Oke. Nah, di situ kan udah ada ya, ada unconfined aquifer atau aquifer bebas sama confined aquifer atau aquifer tertekan. Nah, aquifer itu apa? Aquifer itu lapisan yang membawa air tanah. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama unconfined aquifer atau aquifer bebas. Jadi aquifer bebas itu aquifer yang hanya memiliki lapisan kedap air di bagian bawahnya. Di situ kan ada lapisan yang warna biru tua. Nah, itu lapisan kedap air yang membatasi unconfined aquifer. Sebelah atasnya apa? Sebelah atasnya itu muka air tanah. Gitu. Nah, sedangkan unconfined aquifer ini memiliki tekanan sama dengan tekanan atmosfer. Nah, untuk yang confined aquifer itu aquifer tertekan. Jadi dia itu aquifer yang sesuai namanya ya tertekan. Jadi dia dilapisi dengan lapisan kedap air yang di sebelah atas yang warna biru tua dan di bawahnya itu juga dilapisi dengan lapisan kedap air sehingga dia itu tertekan. Nah, karena tertekan, jadi tekanannya itu melebihi tekanan atmosfer. Jadi gitu. Boleh next. Nah, itu ada oke. Nah, ini udah ada aku udah aku tulis juga penjelasannya. Oke, untuk yang soal nomor C itu kita disuruh jelaskan dan gambarkan aquifer yang terhubung ke sungai sebagai sumber dan aquifer terhubung ke sungai sebagai tampungan. Boleh di next. Nah, ini ada dua jenis aquifer. Yang sebelah kiri itu losing stream atau aquifer terhubung ke sungai sebagai sumber. Yang kanan itu gaining stream atau aquifer terhubung ke sungai sebagai tampungan. Nah, di kiri itu kan ada losing stream. Nah, kenapa dinamakan losing stream? Karena air sungai itu hilang meresap ke dalam tanah. Jadi losing stream adalah kondisi ketika air sungai itu meresap ke dalam tanah dan mengisi aquifer. Nah, ini terjadi akibat muka air sungai yang lebih tinggi daripada muka air tanah. Sehingga sungai itu berperan sebagai sumber air tanah. Nah, ini biasanya terjadi jika misal musim hujan. Nah, itu terjadi ketika musim hujan. Karena saat musim hujan seringkali muka air sungai itu lebih tinggi daripada muka air tanah. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu gaining stream atau mendapat arus gitulah ya. Nah, gaining stream itu adalah kondisi ketika air tanah mengalir keluar menuju sungai. Jadi
air tanah itu jadi sumber air sungai. Nah, ini terjadi ketika muka air sungai itu lebih rendah daripada muka air tanah. Sehingga sungai itu menjadi penerima air tanah. Nah, ini terjadi biasanya kalau musim kemarau. Jadi gitu untuk yang nomor 2. Boleh next ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini mulai hitungan. Nah, di sini ada sebuah akuifer homogen dan isotropik dengan batas horizontal tak terbatas. Memiliki tebal 0,024 km. Terus sebuah sumur produksi fully penetrated dipompa dengan debit konstan sebesar 135,4 meter kubik per jam. Nah, akuifer ini memiliki 78. Penurunan muka airnya diamati pada jarak 9 meter dari sumur setelah 1 hari pemompaan. Nah, itu ada yang poin A, itu Anda memutuskan untuk menggunakan metode TAIS untuk mengevaluasi tes pemompaan. Apakah asumsinya benar? Mengapa? Oke, boleh di next. Nah, di sini ini udah aku tambahkan asumsi-asumsi yang digunakan pada metode TAIS atau persamaan TAIS. Nah, karena salah satunya, bukan salah satunya, sorry. Di soal itu disebutkan bahwa akuifer homogen dan isotropik. Nah, itu sesuai dengan salah satu syaratnya itu di poin 6. The aquifer is homogeneous and isotropic. Nah, itu. Terus yang kedua, batas horizontalnya itu tidak terbatas. Itu sesuai dengan mana ya? Nah, nanti bisa dicari sendirilah. Poin 2. Untuk batas horizontal tak terbatas itu dia yang di poin 2. Terus ada juga tebal diketahui dan sumur fully penetrated itu sesuai dengan poin 11. Nah, karena sudah memenuhi asumsi-asumsi metode TAIS, sehingga asumsi yang digunakan itu sudah benar. Oke, jadi gitu untuk yang poin A. Terus yang poin B, kita tentukan penurunan muka air atau drawdown. Nah, itu oke, next. Langsung ke yang B, boleh ke bawah. Nah, ini ada persamaannya. Persamaannya ini, nah ini. Kita nyari S aksen atau penurunan muka airnya. Nah, rumusnya itu ada, bisa dilihat di gambar. Nah, yang pertama, kita itu catat dulu yang diketahui di soal. Oke, kita catat yang pertama ada tebal akuifer. Nah, saat mengerjakan soal hitungan, jangan lupa satuannya itu disamakan. Jadi kalau misal semuanya pakai meter, diubah ke meter. Terus misal satuannya itu pakai hari, diubah ke hari semua. Jadi jangan lupa untuk mengonversi satuan terlebih dahulu. Oke, di sini aku konversi satuan tebal akuifer itu dari 0,024 km aku jadikan meter sama dengan 24 meter. Terus debit pompanya aku jadikan dalam 1 hari, jadi dikali 24 jam. Jadi 3249,6 meter kubik per hari. Next. Terus konduktivitas hidrauliknya 21,4 meter per hari. Nah, ini kalau udah per hari jadi nggak perlu kita ganti. Terus S-nya itu storativitas 0,0078. Terus jarak observasinya tadi 9 meter. Dan waktu pengamatannya itu 1 hari. Oke, yang pertama kita lakukan, aku lupa belum masukin yang T. Kita cari nilai T-nya terlebih dahulu. Boleh digeser ke atas sedikit.
T-nya. Nah, T itu transmisivitas akuifer. Kita nyari transmisivitas akuifernya terlebih dahulu dengan cara, boleh ke bawah lagi. Oke, makasih. Dengan cara K atau konduktivitas hidrauliknya dikali dengan B, tebal akuifernya. Didapatkan T-nya sebesar 513,6 meter persegi per hari. Nah, terus kita nyari nilai U. U itu tadi boleh ke atas sedikit. Nah, nilai U itu konstanta dimensionless. Jadi dia nggak punya dimensi. Jadi cuma konstanta aja. Boleh ke bawah lagi. Kita nyari nilai U dengan R kuadrat atau observasi dikali dengan aktivitas dibagi dengan 4 kali transmisivitas akuifer dikali dengan waktu pengamatan. Oke, hitung aja. Jadi ketemu U-nya sama dengan kurang lebih 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, habis itu boleh ke atas lagi. Sorry. Nah, buat nyari nilai X aksen, kita butuh WU atau fungsi sumur atau well function. Nah, nilai WU ini bisa didapatkan dengan memplot nilai U ke grafik yang tersedia. Boleh ke grafik yang bawah. Oke. Nah, nilai U-nya tadi kan kita dapat 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, U-nya kita cari U-nya dulu. U-nya kan 3. Depannya 3. Nah, kita cek tabel yang atas di 3. Oke. Terus tadi 10 pangkat min 4. Kita geser ke bawah sampai 10 pangkat min 4. Nah, itu ketemu berarti WU-nya sebesar 7,53. Oke, oke, makasih sudah di-highlight. Kita cari aja S aksennya pakai rumus berikut yang sudah tersedia. Tadi Q-nya 3249,6 meter kubik per hari dibagi dengan 4pi kali T-nya transmisivitasnya tadi 513,6 dikali dengan 7,53. 7,53 tadi hasil plot dari tabel. Nah, ketemu penurunan muka air sama dengan 3,79 meter. Oke, yang nomor C selanjutnya boleh lihat soalnya lagi. Yang nomor C kayaknya bisa langsung dibaca aja nanti di PDF-nya. Nah, ini terkait apabila sumur tersebut itu digunakan sebagai kebutuhan air bersih, jelaskan mekanisme untuk mencegah kontaminasi zat pencemar. Nah, itu nanti bisa dilihat di PDF aja, bisa dibaca aja. Boleh di next. Sudah aku siapin. Nah, oke. Jadi buat mencegahnya itu salah satunya mengatur elevasinya. Jadi pipa elevasinya itu harus diatur lah. Kedalaman sumur, kedalaman misalnya septic tank gimana. Salah satunya itu. Terus yang nomor 4, ini cuma 4 soal aja. Nah, yang nomor 4 itu jelaskan pada kondisi akuifer seperti apa, kayak homogen atau heterogen, isotropik atau anisotropik, transient atau steady state, persamaan air tanah di bawah ini berlaku. Nah, di situ kan ada persamaan ya. Persamaannya ini turunan dari hukum konservasi massa dan hukum Darcy. Ini bisa dicek aja. Ya, aku kirimin PPT-nya. Nah, persamaan berikut ini berlaku pada yang pertama itu kondisi aquifer bebas atau unconfined aquifer yang bersifat anisotropik, heterogen, dan steady state. Nah, yang menunjukkan anisotropiknya itu yaitu
komponen Kx, Ky, dan Kz itu menunjukkan menunjukkan heterogenitas. Jadi adanya komponen Kx, Ky, atau Kz itu kayak arah alirannya itu menunjukkan adanya perbedaan arah aliran air sehingga terdapat heterogenitas. Nah, jadi intinya itulah persamaannya itu berlaku pada akuifer bebas, anisotropik, dan heterogen. Sama steady state. Kenapa steady state? Karena sama dengan nol. Nah, sama dengan nol ini sebenarnya fungsi kayak fungsi H per dt. Kayaknya fungsi waktu. Nah, sama dengan nol jadi dia steady state. Oke, yang nomor B. Nah, ini sebenarnya aku juga agak bingung. Yang nomor B itu disuruh jelaskan bagaimana penurunan rumus persamaan aliran air tanah berikut diturunkan dari hukum konservasi massa. Nah, perlu diingat, hukum konservasi massa itu adalah aliran masuk sama dengan aliran keluar. Jadi kayak mass balance. Jadi aliran masuk dikurangi aliran keluar sama dengan nol. Nah, ini udah aku masukkan referensinya. Nah, ini tadi kan alirannya termasuk aquifer yang unconfined atau bebas. Nah, ini ada step-stepnya buat penurunan asumsi-asumsi yang digunakan. Jadi yang pertama asumsi yang digunakan itu yaitu alirannya itu horizontal pada any vertical profile, pada profil vertikal bebas. Nah, terus diasumsikan velocity dari hukum Darcy-nya itu atau Kx itu konstan terhadap kedalaman. Terus yang ketiga itu asumsi Darcy velocity-nya itu pada free surface. Nah, itu ada Q sama dengan min K kali DH per dx atau perubahan H terhadap X. Nah, itu terus bisa digeser lagi ke bawah. Nah, terus asumsinya itu membutuhkan tekanan hidrostatik yang terdistribusi pada garis vertikal. Terus yang kelima itu asumsinya itu Q sama dengan min KH kali DH per dx. Boleh dilihat persamaannya lagi. Ke atas, ke atas. Ya, kurang lebih ini persamaannya sesuai dengan hukum dari si tadi ada Kx, terus dia per dx, tapi ini kan ada 3 arah ya, ada X terhadap arah X, Y, dan Z. Nah, nanti bisa langsung diturunkan aja. Jadi kurang lebih begitu untuk soal yang ini. Oke, udah selesai ya. Ya mungkin bila ada pertanyaan, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Nawawi atas penjelasannya. Sekiranya buat teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya. Bisa langsung by chat atau raise hand terlebih dahulu. Kepada Mas Nawawi, di sini ada yang bertanya melalui kolom chat. Boleh dijelaskan mengenai metode tes pemempaan dan dalam semua metode seperti metode TACE, metode Cooper-Jacob, dan juga Chow, bagaimana sekiranya perhitungannya dan juga pembuatan grafiknya. Oke, mungkin aku boleh share screen aja. Aku ada materinya.
Oke, boleh Mas. Oke, sebentar. Aku cari dulu. Udah pemanfaatan. Oke Mas, aman. Boleh di ACC kah? Requestnya. Oke, makasih. Jadi terkait tes pengumpaan. Udah kelihatan belum? Sudah Mas, sudah aman. Oh, oke. Nah, di sini ada beberapa metode ya. Yang pertama ada TEIS, Cooper Jacob atau Ku atau PM. Nah, di sini aku terlebih dahulu. Nah, setiap metode itu punya asumsi masing-masing. Nah, untuk yang metode TM itu asumsinya adalah aliran ke dalam sumur adalah aliran tuna atau steady state. Nah, ini bisa dilihat persamaan alirannya. Metode TM ini biasanya memakai dua piezometer untuk tes pemompaannya. Makanya di sini ada penurunan muka air pada piezometer 1, 2, terus jarak piezometer 1, 2. Ini kalau pakai satu piezometer juga bisa sih sebenarnya, tapi ada uh, rumusnya itu agak beda. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, buat metode TM itu kita yang pertama alirannya kan tadi harus steady state. Terus kita harus tahu jarak piezometer dari jarak piezometernya ke sumur pompanya itu berapa, terus jari-jari sumur yang dipompa itu berapa, terus jari-jari pengaruh sumurnya itu berapa. Ini ada contoh soalnya ini. Bisa dipelajari aja. Jadi aku kirim PDF-nya yang terkait metode-metode ini. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini persamaan Tiem menurut buku Feder edisi keempat. Terus, oke, ada metode TS itu asumsi-asumsinya itu lebih banyak atau banyak. Salah satunya tadi ada yang akuifernya itu homogen dan isotropik. Terus akuifernya itu punya formasi horizontal yang tidak terbatas. Terus apa namanya? Arah aliran airnya itu horizontal. Habis itu punya densitas dan viskositas yang konstan. Sama yang tadi sumurnya itu fully penetrating. Ini ada asumsinya. Nah, nah ini ada asumsinya juga. Ini
ini juga ada tadi persamaan yang udah disebutkan. Jadi metode-metodenya itu cuman beda di asumsi yang digunakan aja sih. Buat metode yang Cooper Jacob mana ya? Ntar aku coba cari dulu. Nah, aku kayaknya nggak nemu yang persamaan yang Cooper Jacob. Ya kurang lebih itulah. Setiap persamaan punya asumsinya masing-masing, cuman yang banyak digunakan itu yang persamaan Tiem. Ya karena asumsi-asumsinya itu kayak mendekati kondisi realnya itu. Jadi gitu aja. Ada gimana dari es, namanya es, dingin banget. Oke, buat S ada feedback gak ya kira-kira? Oke, aman dari S, Mas. Buat teman-teman yang lain, sekiranya masih ada yang mau bertanya nggak ya terkait materi Mektan ini? Oh ya, buat besok kalian ujiannya open book atau gimana? Open sih, Mas. Cuma ngeliat PPT yang tadi Mas apa liatin itu beda sama punya kami sih. Oh, yang ngajar siapa? Pak Mamkah? Pak Mam juga. Mas Pak Mam nggak? Kalau yang soal 2024 ini kayaknya ya, kayaknya yang bikin Bu Firda sih, kayaknya. Soalnya dari uh, ya ada karakter soal lah. Kalau dari karakter soalnya ini karakter soal Bu Firda. Tapi kayaknya ada juga Pak Mam sih. Kayak yang nomor satu itu kayaknya Pak Mam yang bikin. Jadi yang kalau yang soal-soal Pak Mam, ya kalau open book harusnya aman sih, harusnya ya. Oke Mas, terima kasih banyak. Tapi kalau Mas dulu Ya. itu sama Pak Mam juga nggak? Kalau aku dulu sama Bu Firda sih. Iya. Oh, oke Tapi Mas, terima soalnya kasih sama banyak. semua Persis gitu kah Mas? waktu EAS sih sama ya, waktu EAS. Kalau ETS kayaknya waktu itu beda, kayaknya. Saya ingat tuh. Amin, Ya. semoga sama lagi. Kalau yang kemarin sama ETS sama Pak Mam. Sebelum ETS sama Pak Mam enggak? Enggak sih Mas sama Pak Hilmi. Oh, jadi ya aman lah pokoknya kalau open book, bisa open kayak PPT gitu kan, ngeprint atau cheat sheet. Ngeprint. Oh ya aman lah, harusnya aman. Amin. Nah, ini udah aku kirimin yang persamaan-persamaan Oke terus Mas, contoh-contoh terima kasih berikutnya. banyak.
aku kembalikan ke moderator lagi lah. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, makasih banyak Mas Nawawi. Buat teman-teman, sekiranya masih ada yang mau bertanya nggak ya terkait materi dari Mektan ini? Oke, kalau gitu sesi tanya jawabnya bakal aku buka lagi 2 menit ya. Kiranya buat teman-teman yang masih mau bertanya, bisa banget buat tanya sampai 7.17. Kasih. เป็นปลายปลายปลายปลายนั้นปลายขวดนั่นน่ะที่สิว Oke, karena udah jam 7.17, sekali lagi aku mau tanya, buat teman-teman masih ada yang mau bertanya nggak ya? Kira-kira terkait materi Mektan kali ini ke Mas Nawawi? Oke, karena kayaknya udah nggak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi tutor kali ini bisa kita selesaikan. Untuk itu, untuk sesi tutor kali ini dapat dicukupkan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Nawawi karena sudah menyediakan waktunya untuk memberikan materi tutor Tektan pada kali ini dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ke Zoom. Untuk itu, semoga materinya bisa masuk dan bermanfaat dan juga semoga dilancarkan untuk eh, nanti ke depannya. Untuk itu, saya sebagai moderator izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kira-kira perkataannya yang kurang berkenan. Untuk itu, saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mungkin udah bisa keluar dari Zoom ya. Terima kasih banyak. Makasih juga Mas Nawawi. Yeay.